Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Ryan Cherki. Pasca mengalami kegagalan musim lalu, pada musim ini Man City langsung banyak berbenah. Mereka melakukan beberapa transfer yang tergolong sangat cepat. Salah satu pemain muda yang mereka boyong ke Etihad Stadium adalah Ryan Cherki. Masih berusia 22 tahun, pemain berkebangsaan Prancis ini mulai menunjukkan tajinya. Total 7 assist dan 2 gol ia lesakkan untuk tim asuhan Pep Guardiola. Di bawah langit kota Lyon, lahir Ryan Cherki yang sejak berusia 7 tahun bergabung dengan klub kota tersebut. Pernah menimba ilmu di Akademi Chelsea, Cherki akhirnya menembus tim utama Lyon. Di sanalah ia menggores rumput hijau dengan bola di ujung kakinya, mencatatkan 20 assist dan 12 gol di semua kompetisi musim lalu. Harga sebesar 3,65 euro pun ditebus Man City untuk mendatangkan Ryan Cherki. Ia diharapkan bisa menggantikan peran Kevin De Bruyne yang hijrah ke Serie A Napoli. Nah, apakah Ryan Cherki bertipikal atau memiliki role yang sama? Let's go, kita bahas sama-sama. Ryan Cherki berposisi di atas kertas sebagai winger kanan, namun bisa dilihat ia pernah mengisi pos attacking midfielder dan winger kiri. Taktik Pep Guardiola di musim ini menginstruksikan pemain yang di atas kertas berposisi sebagai winger untuk masuk ke tengah, bermain lebih narrow atau rapat, menopang Haaland. Namun taktik untuk selalu berotasi posisi membuat Cherki tidak selalu masuk ke tengah. Di sini ia tetap melebar lantaran di tengah sudah ditempati gelandang lain yaitu Bernardo Silva. Namun tentu Ryan Cherki bukanlah seorang winger meski dipasang melebar. Ia lebih tepat disebut wide playmaker atau playmaker yang bisa bermain melebar ke sayap. Ryan Cherki bisa beroperasi ke area lain, terutama tengah seperti yang ditunjukkan pada heatmap musim lalu, di mana area kanan sangat dominan. Namun terlihat pergerakannya yang juga berada di tengah maupun kiri seperti saat Savinho masuk. Dia diplot menjadi sayap kiri. Musim lalu Pep Guardiola berada dalam form terburuk selama ia menangani Man City. Problem utama tim yang over possession dapat dimanfaatkan lawan lewat serangan balik karena garis pertahanan yang tinggi dan terlalu lama recovery atau balik ke pertahanan. Masalahnya lagi, possession Kevin De Bruyne dan kawan-kawan musim lalu sering tumpul, apalagi jika lawan mulai paham dengan kesulitan mereka saat membongkar low block sehingga taktik ini banyak dipakai. Guna atasi hal ini, Pep Guardiola nggak cuman butuh taktik yang brilian, namun ia juga butuh skill individual, terutama kreativitasnya guna membongkar pertahanan lawan. Cherki adalah pemain yang tidak takut meski dikepung banyak pemain. Pertahanan parkir bis yang sulit ditembus butuh pemain yang mau ambil resiko seperti ini. Inilah alasan Cherki diboyong ke Etihad. Pemain asal Prancis ini punya visi yang tajam yang didukung teknik tinggi untuk memberikan kejutan pada pertahanan lawan. Yap, elemen kejutan ini yang dibutuhkan ketika menghadapi lawan yang bertahan sangat rapat dan termasuk bagian dari kreativitas. Meski terlihat sangat mustahil menemukan celah di pertahanan rapat ini, lihat saja ia masih bisa memberikan kipas tajam di antara gap yang rapat. Cherki juga punya ketenangan yang tinggi, sehingga ia cukup nyaman bermain di ruang sempit, lalu memberikan kejutan bagi pertahanan lawan. Kejutan ini karena ia sudah tahu 1-2 langkah yang akan dilakukan bahkan sebelum bola datang. Di sini, ia sudah tahu keberadaan Haaland sehingga Cherki lakukan dummy untuk lepaskan umpan dan berlari guna dapatkan ruang tembak. Menariknya, gol yang hampir mirip ia ciptakan di IPL saat mengalahkan Wolves. Cherki sempat lakukan scanning sebelum berikan backheel ke O'Reilly, namun ia sepertinya tidak siap, namun Cherki berhasil amankan bola kembali. Dilanjutkan mencari sudut tembakan dan menghujamkan bola dari luar kotak penalti. Dari radar chart terlihat bahwa Ryan Cherki sangat menonjol di aspek penciptaan peluang.
Tentu saja ditambah skill individunya mampu membuatnya lepas dari kawalan meski di ruang sempit dan lakukan cross walaupun di sini masih tidak ada yang menyambutnya. Meski terkesan pemain flamboyan, namun Cherki mampu gunakan eksplosivitasnya di momen yang tepat. Saat serangan balik, ia lakukan prinsip counter attack dengan bergerak cepat ke depan, penetrasi ke kotak lalu mengirim cutback akurat. Lihat kembali bagaimana ia menggunakan kecepatan saat serangan balik, lakukan penetrasi ke kotak penalti lawan, dan pengambilan keputusan untuk lakukan shot sendiri meski masih di tepi skipper. Skill olah bolanya di atas rata-rata. Terlihat bagaimana ia lakukan penetrasi dengan mencari ruang, lalu lakukan dribble di tepi garis, dan lakukan cross ke halan di sudut yang sangat sempit. Di musim ini sudah terlihat bahwa Cherki merupakan pemain yang handal dalam mencetak peluang dengan catatan 7 assist. Kemampuannya untuk mencari ruang dan berikan kejutan terlihat pada asisnya ke Reinders ini. Operannya juga dalam bobot yang tepat sehingga memudahkan rekannya mengkonversi jadi gol. Visinya mendukung bagi Cherki untuk ciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Ia sangat rajin lakukan scanning sehingga sudah tahu langkah yang dilakukan sebelum terima bola. Hal ini membuatnya susah untuk ditebak dan direbut meski di sini umpannya masih dipotong kiper. Semua kombinasi kemampuannya ini terekam dalam assist paling indah di IPL musim ini. Dimulai dari penetrasi lewat sayap, melakukan tipuan, kemudian Rabona crossing yang ditanduk oleh Foden. Rabona memang identik dengan Cherki. Skill yang sangat indah ini mampu ia gunakan dengan tepat, sehingga aksinya relatif bukan skill sekadar pamer, namun ada tujuannya, yaitu menciptakan peluang. Statistik menguatkan hal tersebut. Musim lalu, Cherki jadi pemain paling konsisten menciptakan peluang. Menariknya, Pep Guardiola nampak tidak tergesa-gesa dalam memasukkan Cherki ke dalam skuad utamanya. Di awal musim ia tidak langsung menjadi starter, dan pendekatan itu membuat Cherki bisa beradaptasi dengan kerasnya IPL. Catatan dari Cherki, jika dilihat dari radar chartnya ini, adalah aksi bertanya yang sedikit. Menurut ruang taktik, selama ia bisa berikan output serangan yang baik dan disupport oleh rekan-rekannya, aspek ini masih bisa ditutupi dan dibuat lebih stabil secara tim.